Ya, pembahasan kita kali ini, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, masuk aja, silakan. Nah, kita sudah berdoa. Sebelum kalian presentasi untuk tugas masing-masing yang sudah kalian cari ya, kemarin dua artikel, kemudian dari salah satu artikel yang menurut kalian itu menarik, maka salah satunya bisa Anda presentasikan nanti, gitu ya, setelah saya mengajar. Oke, kita mulai untuk bab berikutnya. Terkait arsitektur data warehouse, gimana itu data mart, data stage. Dari kemarin kan kalian sudah melihat gitu ya. Nah, korelasi data warehouse, data mining, dan AI. Ya, kalau kemarin tentang KDD-nya, yang sekarang dengan business intelligence. Oke, terus kita sambil juga apa ya? Iya, mau nggak? Kelihatan tapi itu. Kelihatan. Hasilnya? Iya. Oke. Benar, Enggak, kelihatan enggak? full screen kan? Iya, Oh, full screen ya? siap. Udah, kelihatan ya? Klik lagi, Bu. Hah? Klik aja. Double klik aja. Ya langsung di layar. Enggak di ya. Tuh. Nah, ya. Oh gitu. Oh iya, Bu. Ini saya hapus atau gimana? Yang satu. Satu aja, satu kotak. Satu kata. Ini. Iya, Bu. Ya, Bu. Gak apa-apa. Terus gini aja. Foto. Oke ya. Nah, karakteristik dari data warehouse itu sudah saya informasikan itu ada 4: subject oriented, integrated, transvariant, sama non volatil. Ya, subject oriented kalau dia menitik beratkan pada subjeknya. Ya, kamu kalau misalnya penelitian kan ada objek, ada subjek kan. Ya, objek berarti yang diteliti kan. Nah, subjek kan kadang mendapat pribadi dan lain sebagainya. Kalau data warehouse itu berdasarkan subjeknya. Kenapa? Ya, dilihat bisnis subjeknya itu apa. Kamu mau lihat untuk fokus ke customer, berarti nanti dia berarti Ada. Coba dari ada. Mau ada. Iya kan? Mau ada mungkin. oh, bisnis subjeknya, gitu ya. Pelaksanaan. Kita stop dulu. Ada saya. Jaket ya, untuk Oke, yang berikutnya integrated. Jadi dia mengintegrasikan antara data dari berbagai sumber sama aplikasi. Nah, kalau misalnya kamu tahu penggunaan data warehouse, kalau misalnya hanya di satu perusahaan aja, gitu ya, ya udah mau siapkan aplikasi, server, database-nya udah terpusat di situ, gitu ya. Tapi kalau misalnya data warehouse itu memang lebih banyak dipakai kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang punya cabang, gitu kan. Selain punya cabang, dianya apa aplikasinya banyak. Misalkan di perusahaan itu punya 19 aplikasi. Perusahaan cabangnya ada 5 aplikasi masing-masing gitu ya. Untuk aplikasi mungkin untuk apa namanya laporan penjualan gitu ya, penjualan produknya, kemudian apa namanya data customer ya, CRM-nya, kemudian kalian sudah belajar ERP sih enggak sih? ERP. ERP. ERP itu apa bahasa Indonesia ya? Enterprise Resource Planning. Iya, PSDP. PSDP. PSBB belum. Oh, belum. Belum. Semester kawan. Ini untuk minggu depan. Ya, Yang mempelajari aplikasi modul-modul ERP, entrepreneurs, apa? kalau ERP semester kemarin deh. Yang minimalnya harusnya pusat bina kalau enggak Iya, endang. iya, bisa. Pakai Odoo. Iya. Ya kan? Nah, Odoo itu kan banyak aplikasi-aplikasinya. Nah, itu anggapannya masing-masing aplikasi kan bisa diinkludkan modul 1, 2, 3 gitu ya. Nah, modul di masing-masing tempat itu kamu gabungkan di mana nanti datanya itu masuk ke data visualisnya di data warehouse. Nah, modulnya masing-masing beda kan? Ada data karyawan, ada data customer, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, integrated, jadi terintegrasi semuanya. Jadi kalau misalnya modul-modulnya terintegrasi semuanya. Time varian, penyimpanannya berdasarkan waktu. Karena kalau data warehouse, dia adalah bidang data, otomatis waktunya itu juga time variannya jelas. Dia mau 10 tahun, untuk 15 tahun, untuk
Untuk 20 tahun penggunaannya kan otomatis lifetime-nya ditentukan kan, targetnya berapa. Kemudian non volatil artinya tidak dapat dimanipulasi seperti database. Database maksudnya database tradisional biasa gitu ya, misalnya kamu menggunakan MySQL atau Postgre, di mana ketika kamu menjadi DBA, database administrator, bedanya dengan data warehouse itu database-nya untuk bidang data. Kamu nggak bisa merubah dari sini, dari sisi data warehouse-nya. Memang nggak dibolehkan. Karena apa? Kan dia mengikutkan, oh data dari cabang A, dari cabang B, dari cabang C, gitu ya. Masuk ke dalam satu sistem database-nya full di sini. Nah, kalau misalnya kamu DBA-nya di data warehouse, apakah bisa merubah? Kalau dia berfungsi sebagai database DBMS, ya, bisa cut di dalamnya, itu bisa diubah. Tapi harusnya tidak boleh, karena dia data historical. Misalnya bulan September tanggal 1 itu ada pembelanjaan 1.000 produk, harganya misalnya 100 juta. Nah, harusnya masuk ke data histori kan? Tapi ketika masuk ke data warehouse, kamu ubah jadi 1.500. Fraud itu. Paham nggak maksudnya? Karena dia apa namanya, merepositorikan semua database yang ada di masing-masing aplikasi itu masuk ke integrasi di data warehouse. Jadi pembacaannya harus pakem, tidak bisa diubah-ubah. Jadi settingan untuk editing dan lain sebagainya, udah karena dia membaca. Kalau mau ngubah, berarti dia penjualannya, oh salah, harusnya belinya 1.500. Diubah dulu yang di sana. Yang di pusat cabang A-nya. Nanti cabang A melaporkan, terikut, ada log di data warehouse-nya. Paham ya? Jadi yang ini tuh memang karena dia adalah laporan atau report dari setiap departemen yang ada di perusahaan, tiap-tiap cabang, maka datanya itu memang berupa repository, datanya. Nah, terikut dan histori-historinya itu terlihat, oh ternyata perusahaan ini pembelanjaannya sekian, 1.000, oh ada perubahan ternyata 1.500. Jelas siapa yang mengirimkan dari data kantor A. Jelas itu di situ. Walaupun sebenarnya data warehouse itu adalah database. Memang database-nya bisa jadi dia lebih besar. Bukan database yang apa namanya seenaknya diedit dan lain sebagainya udah masuk ke aplikasi. Bukan. Dia untuk pembacaan bidang data memang fungsinya untuk server data. Itu ya. Nah, itu di data warehouse, kalau kalian lihat gitu ya, nah itu bisa dari data source-nya bisa diambil dari operational system. Jadi misalkan kamu punya database apa namanya HRM, ya HRM isinya untuk rekrutmen karyawan maupun karyawan lama, pensiun, karyawan baru, rekrutmen di situ, datanya sudah ada, yang pelamar berapa, misalnya pelamarnya 10.000, yang diterima hanya 1.000, itu terikut semua. Kemudian operational system untuk di bagian produksi, ada data supplier dan lain sebagainya. Karena terikut masuk ke data warehouse juga, itu data source juga. Kemudian flat file, ya, mau dia dalam bentuk flat file standar atau mau dibuatkan misalkan, oh datanya sudah masuk di dalam web gitu ya, JSON-nya aja yang diambil, oh SQL-nya aja yang diambil, ya, data-data tersebut, oh ada CSV-nya, ada yang lainnya, masuk juga, itu juga dianggap sebagai data source. Ya. Nah, ketika masuk di data warehouse langsung, jadi mengumpulkan kantor A, kantor B, kantor C, masuk ke data warehouse, tanpa di peta-petakan lagi, tapi langsung dari source-nya masuk ke dalam gudang datanya, itu basic warehouse. Basic warehouse. Data dari cabang masing-masing, ada 5 cabang, dikirimkan ke pusat datanya, kemudian dia nanti akan digunakan untuk reporting, digunakan untuk analisis di bagian data engineer misalnya. Kemudian ada yang penggunaannya untuk data mining, itu udah
standar arsitektur data warehouse basic ya. Nah, ada juga ya arsitektur data warehouse yang penambahannya ada staging area. Jadi kalau staging area, kalian lihat data yang didapat dari semua kantor cabang, dia akan disimpan terkronik di staging area. Jadi bisa dilakukan pemecahan datanya dulu atau di staging area itu untuk melihat apakah setiap data yang masuk, mereka datanya sudah benar, kolomnya sudah benar, kemudian eh, data-data yang masuk itu kategorinya sudah sesuai standar SOP yang ada. Biasanya perusahaan akan menuliskan staging areanya dulu. Karena kadang aplikasi, misalkan ya, K24. Oh, yang satu yang buat aplikasi si A, yang satu K24 aplikasinya si B, yang satunya aplikasinya si C, masing-masing. Karena ini lebih murah kan, pemiliknya masing-masing beda dia. Tapi untuk mengetahui bahwa area Surabaya labanya sekian, Jakarta labanya sekian, Bandung labanya sekian. Berarti kan ada laporan reportingnya kan? Nah, untuk menyamakan dari semua aplikasi yang ada dan dibuat database-nya itu harus dimasukkan ke staging dulu untuk disamakan. Baru dia akan dilempar ke data warehouse. Ya, bukan di data warehouse baru dibetulin, enggak. Tapi sebelumnya disimpan sementara di staging area, temporary database. Database juga database. Jadi yang bulat-bulat bunda tabung itu adalah database ya. Data warehouse itu database, DBMS, perlu DBMS. Staging area juga DBMS. Ya, masing-masing tiap operational system itu database di tiap-tiap aplikasi. Nah, aplikasinya kan kadang-kadang, oh aku punya aplikasi desktop. Wah, kalau di tempatku K24 sudah pakainya apa namanya Apple, jadinya pakainya iOS semua. Kan datanya juga sendiri-sendiri kan, ya kan? Nah, mobile. Kemudian yang satunya, enggak, saya lebih suka kok. Point of sales-nya itu di desktop aja, jadi siapa yang pakai kan datanya nggak keluar dari apa kantor, cuman dilihat ini. Padahal ketika selesai, si bosnya akses ke data apa ke aplikasi desktopnya itu kirimkan database ke pusat Jakarta, bukan? Dianya aja ngeliat di situ, masukkan data dan lain sebagainya, gitu. Jadi itulah model kalau misalkan data warehouse arsitekturnya menggunakan staging area. Baru setelah masuk di data warehouse, dia akan digunakan untuk analisis, report, ataupun untuk data mining nantinya. Nah, bentuknya apa, Bu? Biasanya kalau di data warehouse, kamu bisa download dalam bentuk CSV ataupun dalam bentuk eh, eh, ini Excel gitu ya. Nah, jadi dan hal ketika kamu lomba hackathon misalnya, ngolah 2 juta data customer Telkomsel gitu ya. Nah, itu kan 2 juta data itu tidak hanya di area Surabaya atau di situ, enggak. 2 juta data itu bisa jadi misalkan area apa namanya Indonesia bagian timur gitu ya. Indonesia bagian barat atau Indonesia bagian tengah gitu ya. 2 juta data. Jadi kan pelanggan Telkomselnya dari mana-mana kan. Nah, datanya diambil dari misalkan dari tiap-tiap BTS yang dekat masuk disimpan di apa yang tersimpan di servernya Telkomsel diambil ke satu digabungkan. Oh itu untuk area wilayah Indonesia Timur, Indonesia Barat, di Indonesia Tengah. Nah itu yang datanya 2 juta itu diakseskan ke kalian itu adalah data warehouse sebenarnya. Ya. Nah kalian bisa ngubah, bisa Bu kalau di Excel-nya iya, tapi yang asli kan data warehouse-nya tetap tersimpan. Ya kan, historikalnya tetap tersimpan. Nah, tipe yang kedua, yang ketiga, itu ada penggunaan arsitektur data warehouse, database juga, ada staging areanya, sama ada data mart. Nah, dari data mart ini, jadi ketika masuk di staging area seperti tadi, cara kerjanya, masuk ke data warehouse, dari data warehouse, dia akan dibagi per subjeknya. Jadi database-nya akan dibagi per subjek-subjeknya. Nah, apakah itu historical? Iya, historical. Tapi biasanya perusahaan yang menggunakan data warehouse dengan penambahan data mart, ketika memberikan
data warehouse khusus berdasarkan subjeknya, dia akan diberikan ke departemen tertentu itu. Ya, misalkan purchasing, dia membuat data mart untuk purchasing. Jadi historicalnya isinya adalah purchasing. Kalau lihat detailnya di data warehouse, ya. Ini biasanya pengamanan kalau misalkan ada data warehouse yang mau diakses oleh tiap-tiap departemen. Dan kadang tidak semua departemen diperbolehkan untuk melihat data warehouse keseluruhan, ya kan? Misalkan yang boleh lihat hanya manajernya, sedangkan untuk karyawan dan eh, supervisornya hanya diperbolehkan untuk melihat historical. Oh, purchasing aja, bagi tim purchasing. Nanti untuk tim sales hanya bisa untuk lihat data historical sales aja. Dia nggak perlu tahu suppliernya siapa, produksi itu siapa, nggak perlu. Nah, itu biasanya seperti itu untuk mengamankan supaya apa? Nah, bisa jadi kalau misalnya kamu pakai model yang pertama dan manajer sama karyawannya bisa akses ke data warehouse semua, dia bisa bikin bisnis baru dong. Mau kenal suppliernya siapa, kenal pelanggannya siapa, iya kan? Ya, jadi purchasing sendiri, sales sendiri, dia hanya berhubungan dengan customer, bagian produksi juga sendiri. Kemudian bagian inventory, dia sendiri. Jadi ketika mau membuat data warehouse dan lain sebagainya, kadang mahasiswa ketika magang, oh, bikin aplikasi data inventory, ya, bikin aplikasi untuk purchasing, ya kan? Bikin aplikasi CRM, ya. Nah, untuk CRM hubungannya customer sama sales aja, produk. Data suppliernya nggak ada, ya udah ini aja pokoknya mas buatkan data-data di mana kita bisa lihat harganya, harga jual sekian, harga beli sekian, kita dapat untung berapa. Kalau misalnya kadang yang beli 233, kemudian besoknya yang beli 144, yang beli lagi 566. Nah itu kan terikat kan. Nah dari sales bisa lihat dia sudah mempunyai target nggak. Ternyata dari sales harus targetnya adalah untung 300%. Bisa dilihat dari hasil penjualan sampai tanggal tengah bulan, dia sudah memenuhi 300% belum? Kalau belum, harus ada strategi lagi tambahan. Nah, berarti kan analisis lagi kan, penggunaannya kan, kayak gitu. Nah, itu penambahan staging area, kemudian data mart, baru nanti dari tiap usernya, dia akan menggunakan berbagai hal, bisa analisis, reporting, mining. Jadi staging area itu adalah tempat penyimpanan data sementara, dan dia melakukan proses cleaning, transform, recombine, duplicate, household escape, kemudian menyiapkan sumber daya dengan penggunaan yang tadi koneksi integrasi ke data source-nya. Kalau data mart, ya, dia tidak berhubungan dengan data source-nya, tapi dia hanya berhubungan dengan data warehouse-nya. Jadi dia data historical yang asli, itu yang digunakan berdasarkan subjek-subjeknya. Jadi kalau misalnya terasa, oh ini yang supplier, ini apa? Diproduksi. Oh, ini yang bagian purchasing. Dia bagian purchasing. Misalnya ada data yang ini harus data produk sama data customer-nya masuk ke bagian tim sales gitu ya. Nah itu masing-masing berorientasi pada departemen tertentu. Itu data mart. Jadi departemen tertentu pada suatu perusahaan yang dia fokus pada kebutuhan apa data departemen itu yang diperlukan, bukan seluruh data warehouse dikasihkan. Karena kalau misalnya data warehouse itu ada ini ya 2 juta data, kolomnya itu juga 2 juta. Nah, kira-kira tiap departemen nggak puyeng? Puyeng. Tapi kalau misalnya dia data martnya itu sudah fokus ke pekerjaan yang dia tangani, departemen, maka kebutuhannya sudah sesuai dengan departemen itu. Jadi dia tidak terlalu banyak apa menangani data-data yang harus dibuang, ya kan? Nah, jadi sebenarnya di tiap organisasi atau perusahaan pasti memiliki ya biasanya memiliki lebih dari satu departemen, ya. Kecuali ini perusahaan yang masih startup gitu ya. Nah, startup biasanya kan dia dibangun oleh 3 orang atau 5 orang, ya.
Kadang dia juga sebagai CEO, dia bagian R&D gitu ya. Nanti temannya bagian IT-nya, terus yang satunya bagian marketing, sales sama produksi, bisa itu ya. Nah, karena masih startup. Ya. Lanjut. Nah, implementasinya, kalau kalian lihat gitu ya, proses ETL-nya ini biasanya itu masuk ke bagian antara source gitu ya, masuk ke data staging area, itu diekstrak dulu, di cleaning dulu, baru ditransform, kemudian di-load-kan. Load pertama masuk ke data staging area. Ya. Di staging area, dia melakukan proses apa pembagian data-data atau tipe data yang kurang sesuai, missing value bisa dibuang atau digantikan dengan eh, apa average-nya atau mediannya gitu ya, atau nilai modusnya itu juga bisa melakukan pre-processing ETL di sini. Baru setelah itu ya dia akan masuk ke data warehouse, di mana data warehouse-nya itu bisa dilihat subjeknya, kemudian bisa dilihat historical datanya, bisa dilihat time variannya, ya. Dan di data warehouse, ketika dia masuk, ya sebelum dibagi-bagi ke data mart, ya, dia akan dilihat apakah eh, ini akan diproses nanti dengan OLTP atau OLAP, gitu ya. Baru setelah itu, ketika keputusan adalah membuat per masing-masing data warehouse itu menjadi data mart, gitu, maka dia akan dibagikan apa namanya data warehouse tersebut ke dalam data mart. Jadi ada data mart satu, misalkan data mart dua, data mart tiga, dan sebagainya. Karena pembagiannya masing-masing sesuai departemen, kebutuhan dari metadatanya, kemudian dari eh, ini departemen kebutuhannya butuh data ini enggak, departemen ini hanya butuh ini datanya yang menunjukkan itu yang manajernya kan. Jadi orang BA-nya diskusi, oh saya butuh data ini, akhirnya diberikan. Nah, untuk akunnya itu biasanya mempermudah dari eh, tim engineering-nya ketika berdiskusi dengan manajer masing-masing departemen. Baru setelah itu, karena dia berada di layer presentation layer, tinggal masuk ke atasnya, ya, application layer sama session layer, ya. Dia akan masuk ke end user untuk bisa di query, bisa di select, bisa di aggregate, gitu ya, ataupun dilakukan proses report, ya. Nah, kalau misalnya mau dilakukan proses data mining berarti menentukan apa? Ya, kamu lihat tabel yang sebelah sana. Kalau misalnya mau diproses ke data mining, berarti kamu menentukan yang pertama, wah, mau tak forecast, gitu kan ya? Tahu forecast? Ya, mau prediksi. Ya. Nah, kalau misalnya kamu punya data nih, data saham 15 tahun ke belakang, kira-kira kamu mau mendeteksi data saham itu di tahun 2026 bisa nggak? Bisa. Atau memforecast data saham itu di 2027 sehingga kamu bisa menentukan targetnya saya harus berhenti di mana. Bisa itu. Dari rujukan apa? Data-data sebelumnya. Ya kan? Data-data 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang. Nah, meski kalau milih saham, ya kan? Meski lihat ini. eh 5 tahun perkembangannya gimana? 10 tahun apa worth it nggak? Kan namanya perusahaan kan dilihat kinerjanya bukan dalam 1 tahun 2 tahun ya, tapi dalam 5 tahun 10 tahun. Jadi kan ada kinerjanya kan dia meningkat atau menurun atau perusahaan ini bagus atau jelek, itu kan sudah dilihat kan. Kemudian yang kedua, apalagi nih? Scoring. Modelnya bisa pakai scoring. Nah, scoring apa? Mau scoring capital value-nya, ya sedikit agak menyinggung ke bisnis kita ya. Scoring EBITDA-nya atau net profit-nya atau scoring dari nilai EPS-nya, ya. Nah, itu bisa dilihat semuanya. Kemudian allocating. Nah, untuk alokasinya juga bisa digunakan pemodelan.
Misalkan kalau misalnya kamu membuat association rule kan, ya pernah pernah menggunakan. Nah, association rule ya kamu bisa memetakan alokasi misalnya, oh ternyata sembako yang beras harus penyediaannya lebih tinggi. Oh yang telur, oh ternyata orang beli beras dia juga beli telur, beli apa namanya minyak goreng misalnya kayak gitu. Nah kamu berarti ketika eh, mau menjual produk itu dipastikan oh ada beras, ada telurnya, juga ada minyak gorengnya gitu ya. Karena kebiasaan orang ketika datang ke supermarket dia membeli tiga barang itu ya. Bahkan seperti itu. Atau data mining yang lain gitu ya. Bisa estimasi, bisa deskriptifnya, dan lain sebagainya itu ya. Atau untuk pemodelan yang lain misalkan penambahan di parameter visualisasi gitu ya, yang dia membutuhkan UI UX ya kayak tampilan dashboard kayak gitu ya, visualisasi misalkan mau kamu konekkan integrasi dengan Tableau dan lain sebagainya itu bisa ya. Nah, jadi data mart itu sebenarnya tempat penyimpanan yang berorientasi pada subjek pada departemen itu, dan biasanya dia digunakan menggunakan dimensional model. Dimensional model yang kamu lihat kemarin sudah pernah membuat kan yang star schema, sudah membuat apa, ada yang belum membuat. Ya, star schema. Jadi saya ketika mengembangkan data dimensional, kalian sudah bisa membayangkan kan ya. Nah, jadi modelnya itu olah cube, ya bisa star schema atau uh, apa snowflake gitu ya. Ada nanti ada materi terkait dengan khusus terkait dengan data dimensional, multidimensional. Sorry. Nah, yang dipastikan penggabungan antara tiap data-data dimensional, multidimensional ini, kamu bisa membuat fact table-nya. Kira-kira dipakai untuk apa? Menganalisis kah? Atau untuk mengamati harga? Atau untuk mengamati kira-kira gaji gaji apa namanya karyawan ini berapa? Misalkan seperti itu. Berdasarkan lama pekerjaannya, itu juga bisa digunakan, dihitung berdasarkan fact table. Ya. Nah, jadi sebenarnya data Mars itu tidak sama dengan data warehouse karena ada beberapa banyak perbedaan. Perbedaan dari data Mart dan data warehouse otomatis dari segi scope ya, kalau data Mart itu berdasarkan subjek departemennya, sedangkan data warehouse itu satu satuan perusahaan ya, mau perusahaan PT ABC, apa rumah sakit ABC dan lain sebagainya. Kemudian granularity dia high level kalau yang di data Mart, sedangkan di data warehouse itu low level. Subjeknya biasanya dia single fokus pada departemen tertentu. Kalau data warehouse multiple. Data source-nya biasanya sedikit karena dia berdasarkan oh aplikasi yang CRM aja atau yang bagian sales misalkan. Sedangkan kalau data warehouse itu data source-nya lebih banyak karena dia mengikuti semua departemen yang ada. Ya. Indeksnya biasanya kalau yang data mart itu high index, kalau yang data warehouse biasanya hanya live tertentu ya. Size-nya kalau data mart lebih kecil, kalau data warehouse biasanya lebih banyak, lebih besar gitu ya. Tapi tergantung semua. Kalau misalnya, oh ternyata perusahaannya baru 1 tahun ini, ya standar lah. Tapi kalau misalnya dia perusahaannya sudah 20 tahun berdiri atau 50 tahun berdiri, otomatis datanya lebih banyak. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan tahun berikutnya, misalnya tahun ke-25, dia harus membeli server baru dengan spesifikasi baru untuk peningkatan performa data warehouse-nya. Nah, data mat biasanya bisa hari, bulanan, dan lain sebagainya. Kamu kalau misalnya skripsi gitu ya, menggunakan ngomongnya data warehouse, tapi yang kamu gunakan untuk skripsi adalah penggunaan visualisasinya itu hanya 1 bulan, 2 bulan, ya nggak bisa. Ya, 1 tahun, karena data warehouse itu minimal dia tahunan. Jadi ada record 5 tahun, ada record 2 tahun, 10 tahun, seperti itu. Nah, data mart dibedakan jadi dua, ada dependent sama independent. Kalau dependent ya, jadi operasional masuk ke data warehouse ya, dia dibagikan ke data mart. Jadi setelah data warehouse. Pada umumnya seperti itu.
ya dependent. Tapi ada juga yang menggunakan independent data mart. Jadi data martnya, oh salah, dilakukan setelah dia mengambil data source. Jadi biasanya kalau yang menggunakan prinsip ini, dia tidak memerlukan yang namanya staging area, tapi langsung staging area database itu dijadikan sebagai data mart sendiri. Jadi nanti yang masuk ke data warehouse itu data mart, karena sebelumnya sudah dibagi ke data mart masing-masing sesuai dengan aplikasi, kemudian dilempar ke data warehouse, maka nanti di data warehouse dia akan digabungkan, ya. Nah, seperti itu. Jadi model data warehouse-nya basisnya seperti ini, itu independen. Nah, ada dua pendekatan, dia bisa pendekatan top down approach sama bottom up approach. Jadi kalau top down, dia dibangun enterprise yang besar dulu, data warehouse, ya, baru nantinya dia akan diturunkan ke departemen, ya, untuk menjadi data mart sendiri. Nah, top down ini biasanya cocok untuk yang dependent, ya, dari pusat enterprise, dari pimpinan top manajemennya dibagikan ke masing-masing departemen. Tapi kalau yang bottom up ini biasanya dia menggunakan dibangun dari beberapa data mart dulu, mau aplikasi dikumpulkan berdasarkan kepentingan masing-masing. Dari data departemen itu dilempar ke data warehouse. Nah, itu biasanya bottom up business approach, ya. Nah, keuntungannya apa kalau misalnya membangun data mart dibandingkan data warehouse? Ya kamu ketahui lah, kalau misalnya data mart, karena dia per subjeknya departemen, otomatis lebih kecil kebutuhannya. Size, space, ya. Entah kalian mau ngomong itu disimpan di hard disk, di RAM, atau di HDFS kalian, gitu ya. Nah, otomatis kebutuhan data mart itu lebih kecil, server yang diperlukan masih kecil, ya, server sendiri. Dengan data warehouse, ketika kamu mau membangun data warehouse, kamu perlu infrastruktur yang lebih besar kan, karena datanya lebih besar. Nah, jadi kalau membuat data mart terlebih dahulu, berarti kamu membuat departemen itu bagaimana sajinya satu-satu, nanti baru dikumpulkan ke database pusat, gitu ya. Nah, ada proses kan pengumpulan di data mart itu mungkin nggak apa-apa, kita kumpulkan dulu di data mart 1 tahun dulu, baru nanti kita membangun data berikutnya itu tahun berikutnya, misalkan seperti itu. Jadi ada jeda waktu untuk membeli perangkat atau infrastruktur server yang lebih besar, seperti itu. Nah, tapi saat ini data warehouse kan sudah banyak aplikasi atau platform yang sudah menyediakan online, serverless, ya. Kita nggak perlu beli servernya sendiri, nge-set sendiri, dan sebagainya. Tinggal lempar ke online, ya. Contohnya yang kemarin, ya, Amazon List itu kan juga menyediakan layanan itu kan. Tapi tergantung perusahaan yang kamu tempat bekerja nantinya, apakah mau membeli sewa server di akses ke Amazon List, ya. Kan ada harga juga kan, ya. Tapi memang rata-rata lebih murah sih harusnya. Kemudian volume data mart lebih sedikit, sehingga waktu query itu lebih cepat. Jadi misalnya aplikasi, aplikasi untuk purchasing-nya disimpan dulu di tim purchasing, terus query ketika Anda mau meng-query data mart itu lebih cepat, ya, karena membangun data mart infrastrukturnya lebih murah harusnya. Nah, karena data mart itu menggunakan model multidimensional, jadi data model multidimensional itu teknik logical design yang menampilkan data dalam framework standar, intuitif, akses datanya harus performa yang tinggi, ya. Nah, seperti yang saya informasikan, gitu ya. Biasanya data model dimensional dia punya fact table, di mana fact table itu isinya foreign key. Iya kan? Ya. Nah, dari yang gambarkan kemarin kan kelihatan ya, jelas ya. Nah, dan di tiap dimension tabel itu punya beberapa tabel, ya, primary key. Tapi biasanya ada foreign key dari beberapa key itu yang berada di table back, ya. Yang seperti ini, nah, skema.
Jadi teknik data modeling yang memetakan multidimensional DSS-nya. Nah, ini fungsinya untuk DSS juga. Jadi misalnya ada store dimension, ada product dimension, ada time dimension. Nah, di sini yang kalian lihat kan, ada kuncinya masing-masing kan. Ada foreign key untuk product ID, foreign key untuk store ID, foreign key untuk time ID. Nah, yang kemarin di sini apa tuliskan kan hanya dua supaya kalian bisa gampang untuk menuliskannya, pembacaannya. Nah, ini untuk menghitung unitnya, menghitung berapa nilai dolarnya, nilai keuntungan labanya, misalkan kayak gitu, ya kan? Ya. Ya. Tapi yang dibuat di Briski salah speknya kan biasanya cuma dua ini aja kan? Padahal itu adalah gabungan dari primary key parameter yang ada. Oh, dari product dimension dia punya ID, dijadikan foreign key di dalam fact table. Kemudian store dimension ada ID store-nya, tokonya di mana. Nah, jadi kelihatan berdasarkan sales ada produk apa yang dibeli, ada dari toko mana yang dibeli atau cabang mana yang dibeli, kemudian ada time-nya, kapan waktu pembeliannya. Oh, hari Selasa tanggal 11 September 2025 misalnya gitu. Jelas kan? Nah, ketika itu semua datanya ada, masuk ke dalam fact table-nya, maka nanti kamu akan memudahkan untuk menganalisis unit yang terjual berapa. Kemudian, oh, apa namanya, laba, keuntungannya berapa, profitnya berapa, bisa ditulis gitu, ya. Jadi ini adalah salah satu contoh multidimensional model menggunakan star skema, di mana dia menggabungkan dari tiap-tiap primary key ya ke dalam di fact table menjadi foreign key dan itu menjadi satu. Nah, gimana dengan business intelligence? Kenapa kok harus dikorelasikan antara data warehouse, data mining, dan business intelligence? Ya. Nah, business intelligence itu kan suatu konsep yang memanfaatkan teknologi atau aplikasi pendukung keputusan. Berarti aplikasi sistem pakar. Ya, biasanya seperti itu. Karena intinya adalah membuat business intelligence berarti dari komputer itu tahu bahwa oh fungsinya itu untuk menentukan A, menentukan B, menentukan C, untuk mencari A, mencari B, mencari C. Nah, jadi mengambilkan keputusan. Tapi sekali lagi ya, ketika mau membuat AI, saran saya jangan menyerahkan keputusan itu pada mesin. Mesin itu ketika memutuskan itu sebagai inputan buat kita. Dia asistennya kita. Keputusan lebih baik dipegang oleh eh, orang yang memiliki wewenang untuk pengambilan keputusan. Entah itu top manajemen, direkturnya misalkan, atau kepala kepalanya, gitu ya, nah, pimpinannya. Jadi supaya Anda juga tidak disalahkan, walaupun itu adalah kalian punya aplikasi business intelligence ini, ya. Nah, fungsinya apa? Ya otomatis kalau Anda memiliki aplikasi intelligence, otomatis itu bisa dibilang web intelligence atau apa? eh, aplikasi misalnya aplikasi dari smartphone intelligence, dia bisa meningkatkan apa kesesuaian eh, diagnosis lah misalnya ya. Ya contoh misalnya kamu bikin aplikasi untuk mendeteksi apakah dia punya kolesterol atau enggak gitu ya, atau apa kondisi livernya berapa prosentasenya gitu kan. Oh ternyata masih sehat 100%, masih sudah mengalami penurunan 20%, jadi kondisi livernya 80%. Misalkan kayak gitu ya. Banyak kan soalnya data mining, data warehouse, ataupun aplikasi AI, gitu ya. Kalau kita karena dekat dengan stakeholder rumah sakit, otomatis yang digunakan biasanya berbasis kesehatan, ya. Tahun lalu, bukan tahun lalu, kemarin yang lulus itu sudah tuh bikin eh, aplikasi data mining untuk mengecek apakah eh, apa namanya ini yang apa bukan, kreatin ya, kreatin kreatin kondisi untuk menentukan ginjalnya sehat atau ginjalnya bermasalah gitu ya. Nah, seperti itu.
atau teknik yang lainnya. Jadi bisnis intelijen itu aplikasi yang membantu kita mengambil keputusan tapi berdasarkan sumber data tertentu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kamu mau membuat aplikasi, kamu bisa membuat aplikasi untuk rumah sakit itu di bagian UGD itu loh, untuk penentuan triase itu kan. Karena biasanya kan ditanya kan, oh ya, apakah sakit, ini apakah ada yang berdarah dan lain sebagainya. Karena triase rumah sakit kan ada 5 kan, ya misalnya ada merah, hijau, biru, kuning, sama hitam. Ya, kalau hitam itu sudah kondisi oksigennya sudah menurun di bawah ya 25% gitu ya. Oke, apa 0% ya? Kalau hitam itu berarti apa sudah meninggal dan bisa diselamatkan. Nah, pokoknya penentuan triase untuk ditangani di UGD itu biasanya ada penentuan 5 warna itu. Nah, itu kalian bisa membuat aplikasi untuk triase rumah sakit gitu ya, tanya-tanya di bagian perawatan ya. Mbak ini ada triasenya, cara penentuannya seperti apa gitu. Kan ada bisa lewat kuesioner dan lain sebagainya. Kemudian ada SOP-nya enggak? Nah, kan ditanya lagi kan. Nah, kemudian oh ada SOP-nya. Jadi boleh dibaca nggak mbak gitu supaya saya membuat aplikasinya bisa lebih apa namanya sesuai. Nah, silakan. Jadi kalau misalnya nanti dibuatkan mau dibuatkan chatbotnya gitu ya itu bisa nanya gitu kan mau masuk UGD apa namanya kalau batuk pilek apakah bisa loh. Terus di chatbotnya menjawab akan ditolak gitu karena tidak masuk dalam triase apa kritis gitu ya. Soalnya kan ada kan yang cuma sakit batuk doang. Oh iya, ini saya kasih apa obat obat apa standar silakan ke poliklinik gitu kan. Mendaftar langsung standar kan biasanya rumah sakit ada yang pagi, ada yang poli malam gitu kan ya. Nah, itu biasanya Anda belum dikategorikan bahwa darurat. Eh. Karena kalau darurat ada pasien yang kecelakaan sama yang batuk itu ya yang ditangani dulu yang kecelakaan ini. Ya, sesuai triagenya kan. Nah, kalau di bidang bisnis misalkan ada manajer swalayan ingin mengetahui atau menganalisis produk yang sering terjual pada bulan tertentu, maka bisa menggunakan tabel yang fact tabel yang tadi, ya kan? Nah, EDI otomatis dia menggunakan sebagai penyedia data, di mana bisnis intelijen itu akan menampilkan data sesuai dengan perkiraan, sehingga membantu pengambilan keputusan untuk menentukan apakah produk itu ingin diperbanyak stoknya atau tidak. Karena kalau misalnya ternyata dalam 1 bulan, ya bulan Januari katakanlah orang sudah pada healing tahun baru sama healing Natal kan. Bulan Januari selain itu eh, dia mau memperbanyak misalkan melihat stok ada stok obat-obatan ada stok makanan minuman dan lain sebagainya yang terjual kebanyakan itu produk makanan dan minuman karena habis jalan-jalan dan lain sebagainya kan tahun baru berapa sedangkan produk obat tidak tidak laku di bulan Januari misalkan seperti itu ya. Ya, tapi makanan dan minuman itu sudah habis banyak. Maka yang dilakukan oleh toko itu adalah melihat apakah atau menentukan apakah stok itu akan ditambah atau tidak gitu ya. Ternyata di bulan Januari gitu ya, aksesnya misalkan oh stok yang makanan minuman habis akhirnya kan diperbanyak. Dan ketika dia di tahun berikutnya, bulan Desember, November itu dia sudah stok lagi. Mempersiapkan stok yang lebih banyak untuk persiapan di Desembernya. Paham maksudnya? Ya sama, hal itu akan berlaku ketika misalnya Idul Fitri atau Idul Adha. Makanya jangan kaget kalau misalnya Idul Fitri, kenapa harga barang naik gitu ya. Yang rata-rata yang naik adalah makanan dan minuman. Ya, ya, beras, daging, gitu ya, makanan dan minuman. Karena apa? Demand-nya banyak. Demand-nya banyak. Orang yang nggak ada aja kadang diada-adakan. Ya kan? Kemudian kalau apalagi kalau misalkan hari raya, demand-nya itu nggak hanya makanan minuman. Nggak pakaian baru. Nggak tahu yang membuat logonya apa, tapi rata-rata ketika hari raya, semua mau pakai baju baru. Yes? Ya, enggak, karena demand-nya banyak. Kan? Nah, komponen pendukung di BI itu ada data warehouse, ada aplikasi BI, ya. Aplikasi BI yang kalian tahu ada Power BI,
ada Tableau, gitu ya, ada Nine, ya, kemudian ada Orange, ya, ada macam-macam ya di BI. Nah, aplikasi data warehouse ada sendiri ya, Spotify, gitu ya, BI, gitu ya. Kemudian juga bisa data warehouse itu tidak semua aplikasi BI ada data warehouse-nya. Tapi kalau ada yang data warehouse yang kayak kemarin tuh ya Amazon Drift ya. Kemudian waktu itu ada yang sampai. Kalian bisa lihat di situ dia support function ETL nggak? Nah kalau dia support function ETL, data warehouse-nya bisa. Kemudian ada OLAP. OLAP itu juga pendukung untuk BI. Kemudian data mining sama open datanya. Ya. Nah, korelasi di data warehouse dan business intelligence, biasanya kalau data warehouse, dia lebih mengenal dan lebih fokus pada data-data ya, yang akan disimpan atau yang mau disimpan ya ke dalam satu repository. Data-datanya otomatis data besar. Kemudian penyusunannya bukan unstructured. Kalau misalnya data dari aplikasi itu dia menggunakan MongoDB, yang NoSQL, yang unstructured ya. Ketika dia masuk ke data warehouse, dia harus tersusun secara struktur ya, terstruktur sehingga memudahkan query-nya. Itu di data warehouse. Kalau business intelligence itu memudahkan untuk penyajian datanya, memudahkan analisisnya, analisis berdasarkan visualisasi datanya, pie-chart-nya dan lain sebagainya. Cuman pie-chart itu apakah Excel biasa bisa? Kalau Excel biasa biasanya BI-nya hanya bisa dilihat offline. Kecuali Excel-nya misalnya dihubungkan ke dihubungkan ke Tableau, bisa diamati secara online misalkan gitu. Kemudian visualisasinya tampak apa bisa ditampilkan menjadi EIS misalkan ya, apa Enterprise Information System. Nah, kemudian korelasi dari data warehouse, data mining dan BI-nya apa ya? Nah, kalau misalnya tadi data warehouse dan BI, otomatis di data mining Anda memerlukan suatu algoritma tertentu sesuai kebutuhan. Misalkan tim salesnya, nah ya kalau misalnya kita tahu ini loh, apa perusahaan mau mengeluarkan produk baru, harga harga produknya itu 50 juta, ya kan kita menghabiskan ke seluruh menawarkan produk 50 juta ini ke customer, semua customernya, katakanlah ada 2 juta customer. Iya, kalau misalnya yang kita tawarkan customernya itu memang punya kemampuan 50 juta itu untuk membeli barang itu. Kalau misalnya nggak punya, sia-sia dong. Ya, setidaknya sosialisasi dulu lah. Ya, lebih hemat kalau misalnya yang kita tawarkan itu memang customer, customer yang standar atau gajinya dan lain sebagainya di atas 50 juta. Jadi otomatis ketika mau kita tawarkan pembelian barang 50 juta ini bisa terjual. Nah, berarti kan dilakukan algoritma decision tree, ya pemetaan atau dilakukan pengklasifikasian dengan untuk rata-rata customer yang rate pendapatannya di atas 50 juta dipetakan. Akhirnya terpetakan. Oh, ternyata 30% customer yang memiliki kemampuan di atas pembelian 50 juta. Ditawarkan kan? Nah, ditawarkan akhirnya dengan waktu yang singkat, fokus ke 30% customer dengan menggunakan data mining tadi, minimal sesuai apa produknya ditawarkan pada customer yang membutuhkan, gitu ya. Nah, kalau misalnya customernya pendapatan per bulannya itu hanya 1 juta, kamu suruh beli produk yang harga 50 juta, jelas nggak mungkin kan? Wasting time Anda. 3 jam menerangkan tentang produk ini dan lain sebagainya. Nah, makanya ditambahkan yang namanya data mining. Apa data mining? Data mining itu teknik yang digunakan untuk menemukan pola-pola tersembunyi dalam suatu basis data yang besar sehingga bisa menghasilkan informasi berupa bisa perilaku customer di masa mendatang atau tadi itu ya mengetahui kemampuan customer untuk melakukan pembelian produk dengan harga tertentu gitu ya, atau membuat profiling customer atau membuat prediksi untuk customer bisa itu data mining.
Mining artinya itu mining, tambang, memining gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu mau mengambil gold, gitu ya, nah kadang pasir nggak perlu terikut, gitu ya, maka harus kamu filterkan. Oh ini ada pasir, filter, select, buang, misalnya seperti itu, dan lain sebagainya. Namanya mining kan, jadi fokus pada tertentu. Nah, jadi hubungannya kalau data warehouse, data mining, dan BI, ya, maka untuk mengumpulkan informasi yang tambahan seperti yang tadi ya, misalnya di tim sales tadi mau menjual suatu produk harga sekian-sekian, maka kamu memerlukan proses mining. Nih, lautan 2 juta customer. Oh, ternyata yang dapat dipetakan itu yang punya kemampuan membeli produk tersebut 30%. Berarti kan kamu tidak perlu 2 juta ini kan, hanya 30% kalikan 2 juta ini aja. Yang perlu kamu profiling lagi untuk tawarkan apa sales produk yang 50 juta ini. Nah, kemudian data mining itu otomatis dia bekerja dengan proses penggalian data. Seperti halnya kamu mau menggali data, oh saya mau tahu nih prediksi 2026. Berarti kan kamu menggali data kan? Oh, ternyata 2026-nya itu bulan September. Maka kamu lihat di bulan September aksesnya itu seperti apa? Apakah rata-rata saham itu merah semua? Kalau sahamnya merah semua ya jangan dibeli harus saat September. Paham ya? Contoh misalnya bulan Desember. Bulan Desember rata-rata orang menjual sahamnya itu untuk jalan-jalan ke luar negeri. Itu ya. Berarti harga jatuh dong. Jelas jatuh. Ketika harga jatuh apa yang harus kamu lakukan? Beli. Kok bisa, Bu? Iya, tapi pastikan belinya itu pas kapan. Emang harga jatuh. Nah, jadi kalau siap-siap, kalau misalnya kamu harganya udah beli, oh kemarin saya beli 100.000 gitu. Ternyata bulan Desember, udah 200, ya jangan salahkan. Karena memang orang banyak melepaskan untuk dapat uang cash. Kan ada Desember. Ya, biasanya kalau orang Natalan sama kayak orang, apa namanya, Idul Fitri. Dibagi angpau. Ya kan? Nah, terus yang kedua, kalau Idul Fitri kan nggak bagi-bagi angpau ya? Ya. Ya. Terus habis itu, oh THR, bagi-bagi THR, kan? Idul Fitri. Jadi di state itu kebiasaan budaya Indonesia itu seperti apa ini perekonomiannya? Oh ternyata apa namanya tahun baru gitu ya. Tahun baru rata-rata traveling, kan? Ya, itu. Jadi data itu pasti ada informasi tertentu. Kenapa kalau dia bisa gitu? Kenapa dia bisa bertahan? Gitu. Dia ada sedikit lagi ya. Misalkan karena manajer itu punya toko banyak, gitu ya. Kemudian ingin menganalisis produk yang terjual di bulan tertentu, tapi dia mau meningkatkan keuntungan perusahaan ke depannya, maka data mining itu perlu menggunakan machine learning untuk memprediksi kira-kira penjualan itu harus berapa. Jadi misalkan 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, harga beras, ya, toko kan, toko sembako, harga beras. Ternyata mengalami peningkatan nih, minimal 10%. Ya kan? Nah, toko ingin apa? Ingin meningkatkan keuntungan perusahaannya. Kalau misalnya dia hanya beli cuma 10 beras, dijual, dia kan menghitung, oh tingkat kenaikan 10%, kalikan 10 beras. Nah, misalnya dia dapat 100.000 keuntungannya. Bandingkan kalau misalkan toko tersebut punya 1.000 beras, kira-kira meningkatkan keuntungan nggak? Lebih lumayan kan? Kalau misalnya satu beras dia mendapatkan keuntungan 10.000, kalikan 1.000, beda harganya. Iya kan? Nah, tinggal dia lihat momennya. Apakah di Desember itu, di bulan itu ada kegiatan tertentu. Oh ternyata di bulan itu ada Idul Fitri. Beli 1.000 ya, terjual habis. Oh ternyata ada Idul Adha. Biasanya kan makan-makan dan lain sebagainya. Beli beras untuk dibuatkan lontong kan.
ya kan? Orang akan membuat yang awalnya nggak masak, bekerja dan sebagainya. Pas waktu Idul Fitri, Idul Adha, dia akan masuk dapur, bekerja buat lontong, ya kan? Buat pesta dan lain sebagainya. Perusahaan, manajer toko itu, wah, kayaknya cocok nih. Di bulan ini ada Idul Adha, maka dia akan stok 1.000. Tapi kalau misalnya dia di bulan Januari stok beras 1.000, tapi saat nggak ada acara, tahun baru sudah lewat, Natalan sudah lewat, Januari nggak ada apa-apa, bekerja terus. Biasanya orang-orang GoFood, beras kebeli nggak? Jadi momen data informasi itu harus dilihat. Makanya kita perlu melihat data historical untuk tahu mining datanya itu tepat atau tidak. Jelas ya? Nah, nih, overview OLAP ya. Kita akan membahas di pertemuan keempat teknologi data warehouse ya, teknologi BI dan lain sebagainya. Kemudian OLAP OLTP, ETL juga. Kemudian membangun data warehouse ya. Karena pertemuan 1 sampai 3 teori semua selesai. Nanti perwakilan PJMK, baru ya. Kita 13.10. Oke, 13.10. Presentasi 5 menit, tentukan orangnya. Saya yang menentukan. Iya. Wih. Aduh. Ya. PJMK biasanya. PJMK dulu biasanya. Iya, Bu. Ya, nanti apa opennya bisa lihat apa classroomnya tadi ya. Nah, olap itu ya untuk analytical olap online analytical processing. Jadi teknologi yang bekerja di analytical itu namanya olap. Dia berguna untuk analisis data dan membantu ketika pengambilan keputusan. Terus 2002 itu menetapkan bahwa OLAP itu kumpulan aturan yang menyediakan kerangka dimensional dan data-datanya itu yang menentukan kira-kira data apa yang mendukung keputusan. Jadi OLAP itu adalah teknologi di dalam database ya, yang memiliki struktur multidimensi dan biasanya dia memudahkan untuk proses query sama analisis yang kompleks. Jadi biasanya kalau kalian menginstal aplikasi data warehouse atau Tableau ya yang ada data warehouse-nya, biasanya juga disediakan oleh Oracle biasanya itu juga ada di dalamnya. Ya, Oracle data warehouse itu ada olehnya. Nah, karena dia data multidimensi, otomatis bentuk datanya itu seperti ini. Jadi proses analisis data ini berasal dari berbagai jumlah data multidimensional ya yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Sama sih sebenarnya. Kalau misalnya dimensi 1 itu adalah produk, dimensi 2 itu adalah wilayah atau lokasi state-nya ya. Dimensi 3 itu bisa periodenya. Misalkan kalau periodenya itu dibuat per bulan ya atau triwulan atau kuartal ya kuartal 1, 2, 3, 4 ya itu bisa dilihat masing-masing. Nah kalau OLTP itu online transaction processing, jadi yang ditetapkan adalah teknologi yang fokus ke transaction itu OLTP. Jadi sistem yang memproses suatu transaksi, misalkan transaksinya itu harus di-insert, di-update, di-delete gitu ya. Nah, query-query yang ada di database ketika tidak berhubungan dengan itu tadi, dan delete, update ya, dia masuk sebagai online transaction processing OLTP. Ya. Nah, contoh LTP yang ada pada penggunaan komputer ya, misalkan mesin ATM ya. Dia memang tradisional, tapi memungkinkan sebenarnya TikTok kan ya, untuk kita cuma menarik uang tunai, memasukkan uang tunai gitu ya. Kan ada kan mesin yang stop sama tarik kan. Nah, kemudian memeriksa informasi saldo, kemudian melakukan transaksi yang lainnya, misalkan pergantian PIN, kemudian apa
konfirmasi email dan sebagainya. Padahal beberapa ada kita ya, Bang ya. Nah, kemudian ada aplikasi perbankan online. Nah, yang pakai aplikasi perbankan online, rata-rata pasti bank. Ya. Nah, kalau di bank itu kayak apa? Keuntungannya apa? Bagi hasil lebih tinggi. Memang bank yang lainnya enggak, Mandiri enggak, BRI enggak, Tapi kalau admin BCA enggak ada administrasinya. pasti gak ada aslinya. Kalau di Mandiri itu kadang sesuai ATM, ATM-nya ada yang 40.000, ada yang 15.000 kan. Tapi ada juga, contohnya BCA itu ada BCA 1, ya, itu nggak ada admin. Tapi nggak tahu bisa akses kalau di bank enggak kalau nggak ada admin. Kalau si Ben ada, nggak ada. Ada adminnya, kuotanya 100 ya Bu. Free admin bos. Ada admin. Kalau misalkan contoh 100 kali transfer ke ke 100 kali tiap hari 100 kali. tiap bulan. Oh, tiap bulan. Jadi misalnya dari si bank transfer ke Mandiri nggak kena charge 2.500. Enggak, Bu. Enggak bu. Nggak kena 6.500. Enggak. Wah, Oke, itu aja, Bu. Pakai si bank aja. Pakai si bank aja, Bu. I love si bank. Pakai LPS aja. Oh bahasa ini. nah, agensinya pada sekali bank semua ini. Baru. Terus alternatifnya apa lagi? Berarti kalau kayak bank-bank apa namanya BUMN itu harus meniru si bank gitu ya. Iya, Bu. Hubungannya gimana? Apa? Suku bunganya? Suku bunga untuk bagi hasilnya 2,25% per tahun. 2,25% setahun. Kalau Mandiri berapa? Nggak ada yang tahu nggak? Soalnya sekarang kan lagi disuntik dana 200T bersama Menteri Keuangan yang keren tuh ya. Pak Boboy. Tapi kalau dari bank ke si bank itu kena charge. Loh, kalau dari bank ya kemana-mana kena charge BC. Tapi ada alternatifnya lagi, Bu. Apa? Dari bank komersil itu ditransfer ke Dana, biasanya nggak ada ini. Dana lewat apa sih? Ya, misal Wallet. Apa itu? ada, nah ya virtual account. Oh, Dari bank ke virtual account masuk ke Dana, nanti Dana ke si banknya itu ada gratis 10 kali per tahun. Per bulan. per bulan. Nah, dari si bank itu baru bisa 100 kali per bulan. Bank itu yang di Shopee itu kan? Ya. Ya, Kalau di Dana nggak ada si bank. Dana nggak ada. Dana cuma 10 kali Bu per bulan. Itu ke transfer ke si bank gratis juga. Ya. Perputaran angkat nih. Berarti anak Gen Z itu suka yang gratis-gratis ya? Ya. Ya. Selain itu, nanti uang digital, uang online. Kalau BCA itu kan, sih suka soalnya ini, apa BFS-nya lancar kan? Nah, BFS itu kan 2.500 dibandingkan 6.500. Saya prefer yang BFS itu. Nah, kalau misalnya si bank itu nggak ada sama sekali, itu sampai kapan? Nggak tahu Bu. Seumur hidup. Oh, itu tuh, kalian tahu yang Genius? Genius itu ada. Kalau di sini pakai itu, kenapa? Genius itu bisa berlaku seperti kartu kredit, gitu ya. Tapi tidak mengalokasikan untuk misalkan mau bayar A, ada Netflix dan sebagainya. Simpulkan kartu kredit gitu ya. Saya masukkan yang diambil itu adalah dana debit saya. Jadi kartu debit itu nggak perlu saya ubah ke kartu kredit. Itu ketika ada diambil dananya dan sebagainya, ya otomatis dia mengambil debit gitu ya. Sama untuk ketika pembayaran apapun itu ya harusnya pakai kartu kredit di luar negeri gitu ya. Nah pakai jenis itu sudah dianggap kartu kredit, padahal enggak, dia ngambil dananya tetap dana asli. Jadi saya misalnya nggak ada utang gitu loh ya, misalnya ya. Kalau kartu kredit kan kita beli belanja, misalnya habis 100.000 gitu ya. Nah, pulangnya kan kita punya utang 100.000 nih. Ya, kalau pakai Jenius itu 100.000-nya ya nggak utang karena sudah dibayar dengan yang debit gitu loh. Paham nggak maksudnya? Nah, seperti itu. Lanjut, yang kedua, pemrosesan pembayaran kartu kredit gitu ya. Nah, biasanya kalau sekarang sudah banyak ya alternatif ya.
Tapi kalian hati-hati. Semakin saat ini dengan area seperti ini, itu WhatsApp tuh gampang dibobol. Jadi hati-hati kalau buka spam ya, spam di komputer ya. Nah itu hanya mengaruh ke apa WA, terus habis itu WA-nya bisa diakses, nah otomatis tuh lagi ada yang trouble. Nah kenapa segera aja diproses solusinya, misalkan kamu misal ulang WhatsApp-nya, kalau misalnya tetap kendalanya seperti itu diakses lewat komputer nggak bisa dan lain sebagainya, maka kamu segera ke mungkin pakai Telkomsel yang beberapa kali gitu ya, reset hardware atau reset kartu dan lain sebagainya, itu segera. Ya karena apa? Kamu ngerasa Shopeeku aman kok, Shopeeku nggak ada isinya, adanya paling Rp1.000 gitu ya. Kemudian GoPayku juga Rp1.000. Hei, ketika kamu udah ada WhatsApp, akses ke SMS dan lain sebagainya, kendalanya kalau misalnya kamu nggak aware, nggak pakai two stage verification, ya, kan ada kan WhatsApp ya. Ya. Kalau misalnya kamu cuma biasa pakai WhatsApp, gampang diambil orang kan. Nah, yang bahayanya bukan itu. Kalau WhatsApp-nya diambil, oke fine. Tapi kalau orangnya dia yang ngambil dalam pinter ID, gitu ya, dan dia memang berniat yang aneh-aneh, gitu ya, yang diakses itu adalah aplikasi Shopee-mu. Ditapkan Shopee Pay Later, konfirmasinya ke OTP WA. Yang terjadi apa? Bisa-bisa minus 10 juta. Ya kan? Nah, itu yang perlu dihati-hati. Jelas ya? Iya. Nah, karena pay later itu kinerjanya sama kayak kartu kredit kan? Ya. Ya, nggak tahu saya. Pembayarannya apakah 10 hari, 5 hari, Sebulan. sebulan? Pengguna Nggak tahu, tapi teman saya kadang kalau misalnya traveling itu lebih murah katanya kalau pakai pay later. Saya juga nggak tahu. Nah, ada juga pemesanan online ya, misalkan reservasi online, kamu ada yang trip.com, booking.com, dan lain sebagainya kan, aplikasi-aplikasi itu ya. Semuanya yang berbasis transaksi gitu ya, berbagai layanan, Traveloka. Ya, di sini yang saya pakai apa? Traveloka? Yang ID? nggak pernah mana-mana. Oke. Saya mau cerita nih. Kita dari Jogja. Acaranya kuliah lapangan. Kuliah lapangannya SD. Angkatan berapa ya? Hah? Yang angkatan yang ibatan dan sebagainya. Masih Ke Jogja gitu kan ya. Pesan ya, pesan ini mahasiswanya sudah, DP dan sebagainya sudah. Tinggal konfirmasi hotel, ya. Mau konfirmasi hotel tuh udah kok. Anu apa namanya itu lihat dulu gitu kan. Ternyata pas saat itu di hotel itu ada dosennya konfirmasi nggak hadir terus hadir, nggak hadir terus hadir. Nah, atau ada yang nambah bawa keluarga, lupa saya ya. Pokoknya kejadiannya itu. Hanya dikonfirmkan kan belinya kan saat itu di situ ya, saat itu di situ. Oke, kita beli. Mbak, berapa mbak satu kamarnya sekian gitu kan? Harga 550. Saya bukan promo dan lain sebagainya. Dicek di Traveloka, dicek di Booking ID, lebih murah diklik. Jadi keluar sebentar dari hotel itu, terus habis itu ngeklik, udah. Oh mbak, kayaknya udah pesen deh mbak, lupa. Coba dicek lagi ada nggak? Ternyata udah. Kita dapat promo karena kalau misalnya di jadi kalau misalnya mau pesan hotel dan lain sebagainya terserah. Misalnya mau membandingkan dengan hotel asli, kemudian di sana gitu ya, itu silakan. Tapi rata-rata yang saya tahu, soalnya 2 kali karena pesan mendadak di Jogja sama di Malang gitu ya. Itu harganya itu sudah 50.000 lebih murah, kemudian dapat koin. Koinnya 1.000, 2.000 dan lain sebagainya itu. Nah, itu ada itu kemungkinan. Karena kalau kalau pesennya di aplikasi gitu ya, offline, kadang pembatalan kan kadang nggak bisa ya. Tapi alternatif yang disediakan di aplikasi itu ada pembatalan H-1 itu juga bisa.
Paham kan ketika kamu pesan? Nah, Nah, itu seperti itu. Nah, makanya kadang-kadang orang lebih suka menggunakan akses pemesanan online itu kadang mungkin ada promo-promo tertentu ya. Ya, seperti OVO dulu awal-awal kan ya promo. promonya banyak banget ya. Nah, kemudian karena transaksi bisa untuk pencatatan data inventory, data purchasing, data claim, data kekayaan itu bisa. Nah, open data ya. Kalau misalnya klasifikasi tugas ya, kita kan muslah. Kan kita masih mengakses aplikasi. Nah, ini ada open data yang bisa kalian gunakan untuk skripsi. Kalau misalnya ini kamu buat untuk skripsi sekalian lah, biar nggak repot-repot kerjaan. Jadi semester 7, semester 8 itu udah nggak kerja. Udah dikerjakan dari awal. Yang semester 7, semester 8 tinggal melatih keahliannya. Belum. Iya. Nah, open data ini semua data-data yang bisa diakses secara ya open. Ya. Nah, datanya ini bisa data eksternal, data internal perusahaan gitu ya. Ada berapa sumber open data. Yang pertama ada data.gov, itu punyanya AS ya, situsnya website Amerika Serikat gitu ya. Ada berbagai topik, misalkan kalian mau menganalisis lingkungan, ekonomi, pendidikan, kesehatan bisa, tapi sekali lagi untuk di US ya. Kalau misalnya kamu belajar mengolah untuk di US, nanti mengolahnya, oh Pemprov Jatim, oh apa DI Yogyakarta misalnya, atau daerah mana? Daerah kota tertentu, misalkan Surabaya atau Malang, boleh, ya kan? Tapi ngolahnya misalkan dibantu dari Gov dulu yang US boleh, mau atau mau membandingkan data apa peningkatan apa ekonomi antara Indonesia dengan apa namanya Indonesia dengan Amerika gitu kan, perbandingan ekonominya. Loh Bu, kan kita bukan orang ekonomi, kan ini melakukan data mining ya, data warehouse-nya kan. Itu maksudnya. Kemudian ada juga data.gov.uk, itu situs web untuk bahasa Inggris ya, datanya dari pemerintah Inggris, kalian bisa akses. Ada EU Open Data Portal ya, itu juga bisa diakses. Kemudian ada World Bank Open Data ya, nah itu berdasarkan Bank Dunia data bisa ekonomi, lingkungan, gitu ya, atau aspek kesehatan, ya. Kemudian UN data, ya. Nah, kalau kesehatan teman-teman di MISCO ada nggak ya? Kok ini cek ya, cek ya. Ya, cek, Pak MISCO. Kemudian ada juga data hub, ya. Itu juga akses dari berbagai sumber, ya. Topiknya ada yang tentang sains, kesehatan, ekonomi juga, atau topik lainnya. Kalau yang sering digunakan Kaggle, ya, anak-anak skripsi biasanya pakai Kaggle. Daripada kamu memulai di semester 7 atau semester 8, ya dimulai mulai sekarang. Nah, setidaknya kalau misalnya sekarang bisa akses lagi, nyoba lagi, datanya ditambahkan. Misalnya kamu mengakses 1000 data, nanti tiap semester tambah lagi 1000 data, tambah lagi sampai banyak. Jadi ketika dipaparkan, datamu valid. Ketika kamu olah ada perubahan enggak, kan diamati kan? Ini kan? Nah itu bisa kamu tuliskan jadi spesifik. Saya melakukan objek penelitian ini mulai dari semester sekian. Data diambil dari tahun ini sampai tahun ini. Kan bisa kan? Ya kan? Nggak bisa. Oke, itu saja dari Britsky untuk perkuliahan hari ini. Silakan nanti ada presentasi, perwakilan 10 orang ya cukup nggak? 5 menit lah. Dan cukupnya silakan. Presentasi terkait hal yang mau dibahas. Saya sudah selesai presentasi. Silakan kalian.